Kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz dan Helena Lim memasuki babak baru bagi keduanya. Kasusnya kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Selain soal pelimpahan kasus keduanya ke Kejaksaan, yang jadi perhatian publik tentunya pada sejumlah barang bukti yang disita. Uang bertumpuk sampai mobil mewah. Pertanyaannya, barang bukti dengan nilai fantastis itu akankah dilelang untuk mengembalikan kerugian negara? Kita diskusi. Kasus korupsi timah kembali menyita perhatian publik. Selain kehadiran Harvey Muiz dan Helena Lim, semua mata juga tertuju kepada barang bukti yang disita. Ada uang bertumpuk-tumpuk sampai mobil mewah berjejer. Pertanyaannya, mampukah barang sitaan ini mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara? Kita diskusi. Lama nggak terlihat sejak terseret kasus korupsi timah, Harvey Muiz dan Helena Lim tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Tidak terlihat berbeda sejak kemunculan terakhirnya di publik. Dua tersangka mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol. Yang selanjutnya juga menyita perhatian adalah barang bukti yang dihadirkan. Ada uang bertumpuk-tumpuk, pecahan rupiah sampai pecahan dolar Singapura. Jumlahnya miliaran rupiah. Gak ketinggalan perhiasan sampai tas mewah. Itu cuma yang ada di meja. Sementara di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga mendadak berubah layaknya showroom supercar. Ada Ferrari, Porsche hingga Rolls Royce yang disita dari tangan tersangka berjejer rapi. Tapi barang yang diperlihatkan itu cuma beberapa, bahkan hanya sebagian kecil. Ini dia total aset, harta, dan barang mewah yang disita dari tangan kedua tersangka. Dari tersangka Harvey Muiz, penyidik menyita 11 unit bidang tanah dan bangunan, 8 unit mobil mewah, 88 unit tas branded, perhiasan sebanyak 141 buah, serta mata uang asing dalam pecahan dolar Amerika Serikat senilai 400.000 dan rupiah senilai 13,5 miliar rupiah. Ada pula logam mulia. Sementara dari tangan Helena Lim, penyidik menyita 6 unit bidang tanah dan bangunan, 3 unit kendaraan mobil, 37 buah tas branded, 45 perhiasan, uang senilai 2 juta dolar Singapura dan 11,4 miliar rupiah, serta 2 unit jam tangan mewah. Dalam kasus mega korupsi timah berjamaah itu, tidak hanya Harvey Muiz atau Helena Lim, total dari 22 tersangka. Ada 6 tersangka lainnya yang juga disangkakan pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Artinya ke-6 tersangka ini terancam dimiskinkan. Sekarang dalam hal tindak pidana korupsi adalah retributif. Retributif itu adalah pembalasan. Dalam pembalasan di sini adalah utamanya adalah bagaimana memaksimalkan pidananya dan kemudian memaksimalkan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena ini kejaksaan harus mampu melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga akibat suatu tindak pidana korupsi yang kemudian nanti seandainya putusan terbukti bisa sebagai dikembalikan pada negara. Tapi harta benda itu nggak bisa serta-merta disita dan dilelang. Tahapannya mesti terlebih dulu dibuktikan di pengadilan, benar nggak sih berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi tersangka. Ini juga yang sempat dibantah oleh kuasa hukum Harvey Muiz. Duit itu berada di rekening Pak HM. Ya. Apakah uang itu dari hasil kejahatannya, kita harus buktikan dulu di pengadilan sama-sama. Tas juga, tas kalau saya nggak salah ada 88 tas branded itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD ya, yang telah diklarifikasi oleh penyidik bahasanya itu memang benar, itu didapat dari hasil endorse ya, kerja dari Ibu SD, tapi disita juga. Nah, nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak. Kasus mega korupsi timah yang mulanya diperhitungkan menimbulkan kerugian negara 271 triliun rupiah diupdate menjadi 300 triliun rupiah dengan aset 6 tersangka yang kini terancam dimiskinkan. Mungkinkah mengganti kerugian negara?
Ya, khawatirnya tahapan persidangan yang panjang dan proses lelang yang gak singkat membuat harga-harga jual sejumlah aset mengalami penurunan nilai. Kasus Mario Dendi misalnya, untuk membayar restitusi korban, mobil Jeep mewah itu dilelang. Laku senilai 725 juta rupiah, itu pun setelah turun harga 3 kali. Vonis dijatuhkan September 2023, sementara Jeep mewah baru terjual di bulan Juni 2024. Kalau di dalam KUHP itu ditaruh dalam rumah benda sitaan negara. Di kejaksaan juga rumah penyitaan. Sehingga barang tersebut, apakah tas kemarin 80 tas itu kan ya, kemudian mobil itu harus tetap prima sehingga dirawat, yang nantinya akan dijual itu tidak berkurang seperti kasus Mario Dendi. Inilah yang sekarang juga menjadikan tantangan bagi penegak hukum ketika melakukan penyitaan barang-barang yang berharga sehingga dijualnya tidak merosot. Balik lagi ke kasus timah, setelah 2 tersangka dan barang bukti sitaannya dilimpahkan, apa tahapan selanjutnya? 2 tersangka ini tentu akan menjadi otoritas dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami juga tadi mendengar bahwa Kejari sudah mempersiapkan jaksa untuk ini. Ya, ada kira-kira sebanyak 30 orang jaksa yang akan ditugaskan dalam rangka menyelesaikan perkara ini mulai dari proses pra penuntutan hingga ke depannya. Artinya dalam waktu dekat kasus ini akan segera naik ke meja hijau. Jadi ingat satu kiasan, katanya korupsi itu seperti makan kerupuk. Makin banyak dimakan, makin merasa lapar. Jadi gimana menurut Anda? Sudah tepatkah mereka yang memperkaya diri sendiri dijatuhi hukuman dimiskinkan? Lanjut diskusi di kolom komentar.